Ini jalan terus tuh, jalan terus aman. Ya itu karena itunya tuh. Kok HP larang lagi. HP larang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi dzikri majma'in. Ar-Rahman baina kafatul muslimin wa muslimat wa إن الله يعلي درجاتكم في الجنة وينفعنا من بعد كرامات المسرور بما أمركم وعلم اجتماعكم والآخر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa in qulta maka lamun ngucap sapa sira. Fasil mertela anasira li kedua ingsun ilma tariqil akhirati ing ilmu dalan akhirat. Tafsilan kelawan rincian yushiru kang ngisyarahaken apa tafsil ila tarajumihi maring penjabarane tafsil. Wa illam yumkin senajan orang mungkin apa istiqsa utafasilihi ngatogaken pira-pira rinciane tariqil akhir. Fa'alam mangka warwasira annahu sak temene tariqil akhirah iku qismani ana rong bagian. Bagaimana mengetahui rincian cara akhirat? Maka Imam Ghazali menjawabnya, ilmu akhirat itu ada dua bagian. Yang pertama adalah ilmu mukasyafah dan yang kedua adalah ilmu muamalah. Mukasyafah itu ketersingkapan hati. Kalau muamalah kan pekerjaan badan, anggota badan. Fal qismul awwalu mangka utawi bagian kang pertama iku ilmul mukasyafati ilmu mukasyafah. Bagian yang pertama adalah ilmu mukasyafah. Orang yang memiliki hati yang sudah tersingkap karena kasyaf. Wa huwa utawi ilmul mukasyafah iku ilmul batin. Ilmu batin. Kasyafah ini adalah ilmu batin. Tapi batin di sini maksudnya adalah ilmu yang menjelaskan tentang keadaan hati, tentang ruh. Bukan batin dalam istilah orang Indonesia. Kalau ilmu kebatinan orang Indonesia kan beda ceritanya. Sehingga kita harus bisa membedakan mana ahli hikmah, mana ahli tasawuf. Biasanya kalau ahli hikmah itu ya yang suka ngobatin. Kemudian yang setan belek, setan engklek itu maksudnya bukan termasuk dalam wilayah tasawuf.
harus bisa dibedakan. Wa dzalika utawi mengkon-mengkonon ilmu mukasyafa iku ghayatul ulumi katoke pira-pira ilmu. Dan ilmu mukasyafa itu adalah merupakan puncak dari beberapa ilmu. Sehingga banyak umat-umat Islam yang mempelajari satu keilmuan itu biasanya di akhir hayatnya itu akan menggeluti ilmu tasawuf. Sebagaimana ya misalkan ulama-ulama madhab itu banyak sekali kemarin sudah dijelaskan bahwa beliau-beliau itu sudah masuk ke dalam ilmu mukasyaf. Kemudian ada lagi yang para filosof seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd itu pada akhir hayatnya ia akan lebih memilih untuk mendalami tasawuf. Karena apa? Karena memang mukasyafah itu diajarkan oleh tasawuf. Ketersingkapan hati atau wusulnya seseorang kepada Allah, sampainya seseorang kepada Allah itu dibahas di dalam tasawuf. Dan itu merupakan puncak dari beberapa ilmu. Faqad qala mangka teman-teman dawuh sapa ba'dul arifina sebagian pira-pira wong arif kang bijaksana, man utawi wong lam yakun kang ora nana sapa man utawi sapane wong lam yakun kang ora nana lahu ora nana iku lahu kedue man apa nasibun bagian min hadzal ilmi saking ikilah ilmu akhafu maka khawatir sapa ingsun alaihi ing atase mansu al khatimati ing alane pungkasan su al khatimati ing alane pungkasan. Kan sebagian orang arif mengatakan bahwa orang yang tidak ada bagian dari ilmu ini, artinya tidak mendapatkan ilmu mukasyafah ini, maka dikhawatirkan meninggalnya itu dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah. Yang paling ditakuti di dunia ini kan su'ul khatimah sebenarnya. Kita sudah beramal capek-capek, kemudian alhamdulillah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ya amalnya sudah dianggap nol. Wa adna nasibin utawi paling asor-asore bagian minhu saking ilmu mukasyafah iku at-tasdiqu menerakan bihi kelawan ilmu mukasyafah wa taslimu hulan masrahaken li ahlihi maring ahline ilmu mukasyafah. Dan bagian terendah dari ilmu ini adalah paling tidak mempercayai saja. Jangan sampai kita menolaknya dan menyerahkan kepada orang yang ahli di dalam bidang ini, tidak sembarang orang. Dan memasrahkan kepada orang yang ahli. Kayak misalkan kalau di dalam tasawuf itu terkenal dengan thariqah. Di antara thariqah dengan tasawuf itu tidak bisa dipisahkan. Antara thariqah dengan tasawuf. Dan di dalam thariqah itu ada mursyid. Paling tidak kita memasrahkannya itu kepada mursyid yang kita yakini. Dan sebenarnya bukan masalah mursyid ada atau tidak ada di dunia ini. Mursyid kamil, mursyid yang sempurna. Yang dipertanyakan sebenarnya adalah keseriusan kita di dalam mencari sosok seorang mursyid. Kalau kitanya serius, kitanya ikhlas, pasti suatu saat akan bertemu dengan seorang mursyid. Jadi bukan masalah zaman sekarang ada atau tidak ada, bukan. Tapi yang menjadi masalah kitanya serius tidak mencarinya, mencari seorang. Wa qala akhar wa qala daw sapa akhar wong kang weneh mangkana fi khaslatani. Manutawi sapane wong iku kana ana sapa iku kana ana fihi ing daleman apa khaslatani. Iku kana ana iku fihi ing dalem wong apa khaslatani. Rong tingkah
lam yuftah maka ora den buka lahu kedue man, lam yuftah maka ora den buka lahu kedue man apa bisyai'in sawiji-wiji min hadzal ilmi saking ikilah ilmu, min hadzal ilmi saking ikilah ilmu. Dan sebagian ulama mengatakan barang siapa orang memiliki dua hal, maka tidak akan dibuka baginya ilmu mukasyafah ini. Apa itu? Bid'atun, rupanya bid'ah. Dia berbuat satu kebid'ahan. Au kibrun, atau dosa besar, atau dosa besar. Manutawi sabda wong iku kana anak sopoman ana iku muhibban kang demen di dunia maring dunia, di dunia maring dunia, au musyiran atau kang netepi ala hawan ing atase hawa nafsu, lam yatahaqqaq maka ora nyataaken sapa man bihi kelawan ilmul mukasyafah. Wa qad yatahaqqaq lan teman-teman nyataaken sapa man bisa iril ulumi kelawan sekerina pira-pira ilmu. Jadi orang memiliki dua hal maka tidak akan mendapatkan ilmu ini, ilmu mukasyafah ini, itu selalu menjalankan bid'ah atau dosa besar dalam urusan agama. Dan juga dalam perkataan mengatakan barang siapa yang mencintai dunia atau selalu mengikuti hawa nafsu, maka tidak akan bisa mendapatkan ilmu ini. Kalaupun mendapatkan hanya sedikit, sekalipun dia mendapatkan ilmu-ilmu yang lain, ahli dalam bidang fikih, hadis, tafsir, tapi dia hatinya masih mencintai dunia dan juga masih selalu menuruti hawa nafsunya, maka tidak akan bisa mendapatkan ilmu ini. Dan ilmu mukasyafah ini tidak hanya bisa didapat dengan mempelajari kitab, tapi ilmu mukasyafah ini adalah ilmu yang berhubungan dengan, bisa didapat dengan perbuatan kita sendiri. Wa aqallu 'uqubatin utawi luwih kidik-kidike siksa. Wa aqallu 'uqubati man utawi luwih kidik-kidike siksane wong yungkiru kang ingkaraken sapa man ing ilmu mukasyafah iku anahu sak temene man iku la yazuqu, ora bakal nicipi sapa man minhu saking ilmu mukasyafah syai'an ing sakwiji-wiji, syai'an ing suwiji-wiji, dan merupakan paling sedikitnya ganjaran orang yang tidak mempercayai ilmu ini, maka dia tidak akan merasakan ilmu ini walaupun sedikit. Sedikit pun tidak akan merasakan. Dan orang kalau misalkan tidak merasakan ilmu mukasyafah, ya tidak akan merasakan nikmat di dalam ibadah. Payung sidulan nembangaken wa ala qaulihi, mengatasi ucapannya syair Imam Syafi'i, warda liman ghaba anka ghibatuhu fadzaka dzambun iqabuhu fihi, warda lan ridha sira liman maring wong ghaba kang ghaib anka sang ghaba kang ghaib sapa man, ghaba kang ghaib anka saking sira apa ghibatuhu, ya ghaibane man. Fadzaka mangka utai mengkonon warda liman ghaba anka ghibatu iku dzambun dosa. Aiqabuhu tawi tatrapane dzambun iku fihi ing dalem ridha.
Wa huwa utawi ilmul mukasyafah iku ilmu siddiqina. Ilmune pira-pira wong siddiq wal muqarrabin dan ilmune pira-pira wong kang parek karo Gusti Allah. Ani ngarepaken sapa ingsun ilmal mukasyafati ing ilmu mukasyafah. Fa huwa mangka utawi ilmu mukasyafah iku ibaratun ibarat an nurin saking cahaya yazharu kang pertela apa nur fil qalbi ing dalem ati inda tathhirihi ing dalem narikane nyuciaken qalb wa tazkiyatihi lan bersihaken qalb min sifatihil madmumati saking pira-pira sifate qalb kang tercela. Tadi yang dimaksud ilmu mukasyafah, jadi ilmu mukasyafah ini kata Imam Ghazali adalah merupakan ibarat bahasa dari cahaya yang nampak di dalam hati seseorang ketika hatinya itu bersih, ketika hatinya itu jernih dari sifat-sifat yang tercela, dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi kalau akhlak dalam ilmu tasawuf itu bukan akhlak dalam bahasa Indonesia. Kalau akhlak dalam bahasa Indonesia kan ada orang permisi, itu akhlak bahasa kita. Tapi maksud akhlak dalam tasawuf berhubungannya adalah dengan sifat-sifat hati. Sebab apa? Sebab hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang indah itu akan mengeluarkan sikap yang baik, sikap yang indah pula. Tapi kalau misalkan hatinya kotor juga akan mengeluarkan sikap yang kotor. Kalau misalkan kita masih suka mencela orang lain, berarti hati kitanya itu masih tercela. Ada keburukan yang tertanam di dalam diri kita. Kita masih nggak senang sama orang lain, berarti masih ada keburukan di dalam diri kita. Wayang kasyifulan kabu kami dzalikan nuri saking mengkonon nur dzalikan nuri saking mengkonon nur apa umurun pira-pira perkara kathiratun kang akeh apa umurun pira-pira perkara kathiratun kang akeh kana kang ana sapa wong alaiku yasma'u ngrungoaken sapa man min qabli asma'iha saking sadurunge pira-pira jenenge umur. Fayatawahhamu maka nyangka sapa man aha maring umur ma'aniya ing pira-pira makna mujmalatan kang den globalaken ghairu mutawdihatin kang ora pertela Kalau sudah mendapatkan ilmu ini akan terbuka beberapa hal yang sangat banyak jumlah. Padahal dia belum mengetahui hal-hal tersebut. Karena apa? Karena memang janji Allah barang siapa yang bertakwa kepadanya maka akan ditambahkan ilmu yang tidak pernah ia pelajari. Jadi ilmu pengalaman-pengalaman mukasyafah, keterbukaannya bersama dengan Allah itu akan membuat dia itu mendapatkan hal-hal yang belum pernah dia dengar, belum pernah dia baca. Fatatawdihu maka dadi pertela sopoman idaka krono sak temene mengkonon ma'ani. Oh salah. Fatatawdihu maka dadi pertela apa ma'ani. Fatatawdihu maka dadi pertela apa ma'ani idaka krono sak temene mengkonon yang kasyifu min dzalikan nur umurun katsiratun
hatta tahsula sehingga hasil apa al ma'rifatu ngawruhi al haqiqatu kang nyata bidzatillahi subhanahu wa ta'ala kelawan zati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi sifatihi lan kelawan pira-pira sifate Allah al baqiyati kang meneh at-tammati kang sempurna. Wa bi af'alihi lan pira-pira af'ale Allah. Wa bi hukmihi lan kelawan hukume Allah fi khalqid dunya dalam dadi akan dunia wal akhirat. Wa bi hikamihi lan kelawan pira-pira hikmah Allah fi khalqid dunya ing dalam dadi akan dunia wal akhirat lan akhirat. Kalau sudah terbuka maka dia akan menghasilkan satu makrifat yang hakiki tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa mendapatkan makrifat di dalam sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan af'al-af'al Allah, hikmah-hikmah Allah di dalam menciptakan dunia dan akhirat. Artinya seseorang yang sudah mendapatkan ilmu mukasyafah, maka dia itu akan bisa mengetahui rahasia-rahasia yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan rahasia-rahasia itu tidak bisa tertulis oleh tulisan, tidak bisa terucapkan oleh lisan, tidak pernah terdengar oleh pendengar. Artinya bahwa ilmu mukasyafah itu adalah merupakan pengalaman pribadi. Dan pengalaman itu bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Wa wajhu tartibihi wa wajhu tartibihi lan dalane oli yang ngurut-ngurutaken lil akhirati maring akhirat ala dunya ing atase dunya ala dunya ing atase dunya. Wal ma'rifatu lan ngawur bi makna nubuwati kelawan makna nubuwah kenabian wa nabi lan nabi. Wa makna wahyi lan artine wahyu wa makna syaitan lan artine syaitan wa makna lafzil malaikati lan makna lafal malaikat wa syayadin lan syaitan biro-biro syaitan. Wa kaifiyatu mu'adati syayadin lan carane dia musuhi syaitan lil insani maring menungsa. Wa kaifiyatu zuhuril malaki lan carane nampakaken malaikat nampake malaikat lil anbiya maring pira-pira nabi. Wa kaifiyatu usulil wahyi lan carane tumekane wahyu ilaihi maring al anbiya. Wal ma'rifatu lan ngawur bi malakuti samawati wal ardi kelawan kerajaan langit lan bumi. Ma'rifatul qalbi lan ngawurui ati. Wa kaifiyatu tasadumi junudil malaikati lan carane tabrakane piro-piro balane malaikat wasyayatini lan piro-piro syaitan fihi ing dalam qalb. Jadi hati yang mukasyafah itu bukan hanya mengetahui tadi saja yang sudah dijelaskan, tapi juga dapat ma'rifat mengetahui makna nubuwah dan kenabian. Kemudian makna wahyu, makna syaitan, makna lafal malaikat dan syaitan dan yang lain-lain yang tadi disebutkan ini. Ya sudah kenikmatan yang sangat luar biasa disingkap oleh Allah pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Wa ma'rifatul akhirati lan ngawuri akhirat wal jannati lan surga wan nari lan neraka wa adzabul qabri wa adzabil qabri lan siksa kubur wasirati lan sirat wal mizan lan mizan timbangan wal hisab lan hisab perhitungan. Wa ma'na qaulihi ta'ala maknane dawuh Allah Ta'ala iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba.
Iqra maca sira kitabaka ing kitab sira. Kafa wis nyukupi apa binafsika awak dhewe ke sira al yauma ing dalem dina iki kiamat alaika ing atase sira apane hasiban. Oleh perhitungan. Ayo, suruh kita nanti akan mendapatkan kitab dari Allah. Dan diri kita yang mengetahui ini di hari itu. Wa ma'na qaulihi ta'ala dan wa ma'na qaulihi ta'ala lan firman Allah Ta'ala wa inna daral akhirata lahiyal hayawani law kanu ya'lamun. Wa inna daral akhirata lan sak temene negeri akhirat iku lahiya nyektine utawi darul akhirat iku al hayawanu panggonan urip kang nyata. Laukan lamun ana sapa kaum maniku ya'lamuna pada ngawuri sapa kaum dan akan mengetahui firman Allah wa inna darul akhirat lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Ya, Imam Ghazali kemarin saya jelaskan sempat menyampaikan bahwa orang hidup ini nasuniyam, bahwa manusia itu tidur. Fa'idha matu intabahu. Ketika dia mati baru terbangun. Nah, ya hanya sesaat di dunia ini. Sangat sebentar. Seperti apa ya wallah. Artinya perasaan seperti itu, mendapatkan perasaan seperti itu, pengalaman-pengalaman ya wallah kita nggak tahu. Jelas sudah sangat luar biasa. Wa ma'na liqa'illahi azza wa jalla makna ketemu ing Allah azza wa jalla wa nazri lan mandeng ila wajhil karim maring zat Allah al-karim kang maha mulya. Wa ma'nal qurbi lan maknane parek minhu saking Allah. Makna kedekatan seseorang kepada Allah itu seperti apa? Jadi tentu bukan seperti kedekatan jarak antara benda dengan benda yang lain. Ya seperti bahasa orang ini aja, sultan misalnya atau raja atau presiden punya orang dekat, dan orang dekat itu bukan berarti dia selalu berada di sebelahnya presiden. Dan hakikatnya seperti apa orang-orang mukasyafah lah yang bisa mengetahui, karena itu adalah merupakan pengalaman spiritual wan nuzulilan nuzul fi jiwarihi ing dalam tetanggane Allah. Wa ma'na husuli sa'adati lan makna hasil kebahagiaan di murafaqatil mala'il a'la, di murafaqatil mala'il a'la kelawan kekancanan aring panggonan kang luhur. Wa muqaranatil malaikati lan barengi malaikat wan nabi nalan piro-piro nabi. Allahu akbar. Wa ma'na tafawuti darajati ahlil jinani lan makna bedane piro-piro derajate ahli piro-piro surga. Hatta yara sehingga ningali sapa ba'duhum sebagian ahlul jannah al ba'da ing sebagian kama yura kaya oleh dan tingali apa al kaukabu lintang dari yukang mencorong fi jaufi sama ing dalam tengah langit ila ghairi dzalika maring liyane mengkon ma'rifatul haqiqah mimma saking perkara yang bunu kang dawa apa tafsiluhu rinciaken mak dan yang lain-lainnya. Artinya seorang yang hatinya mukasyafah juga akan bisa mengetahui perbedaan derajat ahli surga.
Jadi satu derajat dengan derajat yang lain itu bisa saling melihat sebenarnya. Cuman kan derajatnya sangat jauh. Misalkan kita melihat orang yang lebih atas derajat kita, ya akan seperti melihat seseorang melihat bintang yang ada di langit, cemerlang. Tapi kan beda kelasnya. Kayak orang beli apartemen aja kan kelasnya beda-beda. Yang di bawah agak murah, atas sedikit, semakin mahal, yang paling atas tambah mahal. Kalau apartemen paling atas, tambah tinggi tambah mahal. Kalau rumah susun tambah tinggi tambah murah. Dan yang lain-lainnya. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman itu bisa membuat pemahaman-pemahaman yang sangat banyak. Idlin nasi krono iku tetep kedua manusia fi ma'ani hadhil umuri ing dalam piro-piro maknane ikilah piro-piro perkara ba'da tasdiqi ing dalam sawise tasdiq percayai bi usuliha kelawan usul hadhil umur maqamatun utawi piro-piro maqam syatta kang perenca-perenca. Karena orang setelah mempercayai mukasyafah ini akan ada beberapa makom yang berbeda-beda, yang jumlahnya sangat banyak. Fa ba'duhum yara wallahu a'lam. Ya, salam.